Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Irene Indri Dewi Astuti, nomor induk mahasiswa 241000267, bermaksud untuk mempresentasikan tugas MAIS dari dosen kami, Ibu Dr. Nining Yuniarti, SSMM, CHE, Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata, Ambarukmo, Yogyakarta. Saya mengambil event MAIS yang dilaksanakan di hotel kami sendiri sehingga dapat dihadiri secara langsung di At Home Premier Timo Yogyakarta by Horizon pada tanggal 6 Agustus 2024 dan bertempat di Horizon Ballroom lantai 2 dengan judul Penyuluhan Literasi Hukum bagi UMKM. Event MAIS ini bertujuan untuk membangun UMKM agar dapat naik kelas. Event MAIS terlaksana berkat kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha. Latar belakang terlaksananya acara ini adalah kurangnya pengetahuan dan literasi hukum yang masih rendah dan menjadi kendala bagi UMKM dalam pengembangan usahanya. Acara yang berlangsung di lapangan sangat seru dan ramai, dipenuhi oleh pelaku UMKM tidak kurang dari 100 orang sejak siang hingga sore hari, dan terlihat sekali bahwa pihak pemerintah, akademisi, pelaku usaha saling support dan bersinergi. Peserta saling diskusi dan aktif dengan narasumber sehingga dapat memperoleh jawaban atas pertanyaan seputar hukum bisnis. Peserta acara terdiri dari pelaku UMKM, calon pelaku UMKM, asosiasi UMKM, dan rekan media. Adapun narasumbernya adalah Ibu Yesari M. Widyastuti dari Advokat PKBH Universitas Atmajaya Yogyakarta, Ibu Insinyur Sri Nurkiatsiwi MMA selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Yogyakarta sekaligus PJ Bupati Kulon Progo, dan Ibu Anjani Risma Damarjati sebagai pemilik usaha Mama Cookies dan Ayam Mertua. Pertemuan literasi hukum ini adalah angkatan ke-7 dan telah dilaksanakan dari pukul 12 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kelebihan dan kekurangan dari MAIS ini adalah kelebihannya bisa meningkatkan kesadaran hukum, memberikan pengetahuan praktis, menjalin jaringan, mendapatkan dukungan serta memperkuat ekosistem UMKM, dan juga memberikan solusi yang konkret bagi pelaku UMKM. Adapun kekurangannya adalah waktu yang sangat terbatas dan jangkauan yang juga terbatas. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu terlaksananya acara ini, antara lain dari Dinkop dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta, PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta, Sibakul Jogja, dan tentunya dari At Home Premier Timoho Yogyakarta by Horizon. Pada kesempatan ini, kami juga menyajikan dokumentasi acara yang berlangsung sebagai berikut.
tangan dong. Hari ini saya bahagia sekali, saya Marta Sasongko. Kita di acara Bincang Santai Layanan Bantuan Hukum UMKM Sibakul untuk solusi penanganan resiko usaha. Kalau dengar resiko usaha, layanan hukum, langsung merinding gak sih Bapak Ibu? Oh panas dingin, iya. Iya, pasti yang di sini merasa kalau kita mulai berusaha, kita juga pasti akan bisa menemui resiko-resiko yang nanti berkaitan dengan hukum. Maka kita dikumpulkan di sini, kebetulan seharian ini sudah banyak masukan dan hari ini dilengkapi lagi dengan kehadiran narasumber. Saya sudah bersama dengan 3 narasumber istimewa. Yang pertama sudah dikenal Bapak Ibu semuanya, tadi ya sudah banyak menyampaikan bagaimana langkah-langkah antisipasi untuk ketika kita semuanya menghadapi problem yang berkaitan dengan hukum. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widyastuti SHM Hum dari Fakultas Hukum Universitas Atmajaya. Boleh tepuk tangan dong buat Bu Sari. Bu Sari masih semangat ya ngasih ini? Selalu semangat supaya teman-teman tidak kehilangan semangat juga untuk naik kelas. Walaupun tadi banyak yang curcol nggak Bu? Ya? Banyak yang curcol juga soal. Ada sih. Oh ada nggak banyak bahkan ya? Testimoni. Oh testimoni. Pengalaman tidak membaca perjanjian. Oh. Tapi sudah tanda tangan. Tapi itu Dan berarti ada risiko. ternyata ada resikonya Ada ketika risiko. tidak membaca. Bu, tulisannya kecil-kecil. Iya. Dan itu memang biasanya ada modus seperti itu. Supaya pada malas baca. Makanya jangan sampai kemudian karena tulisannya kecil terus tidak dibaca. Jadi Tetap nanti dibaca. setelah ini seluruh pelaku UMKM membawa kaca pembesar. Betul. Ada belajar literasi ya di situ. Iya, iya. Nah makanya juga kita hadirkan beliau adalah Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY. Boleh tepuk tangan buat Sinten? Ibu Siwi. Ya, selamat Ibu- sore Bapak Ibu iya. semua, semangat nih. Ibunya UKM DIY betul? Iya, Ibu Insinyur Sri Nurkiat Siwi MMA yang kebetulan juga sangat sibuk karena beliau menjabat sebagai penjabat Bupati Kulon Progo. Yang ulang Kulon Progo mana ini Kulon Progo UKM-nya? Angkat tangan. Wow, semangat. Dada-dada dulu dong sama Bu WJ. Iya, semangatnya luar biasa. 24 jam kurang, kakinya 2, tangannya 2 kurang pokoknya kalau Bu Siwi ya. Tapi hari ini beliau komit karena masalah yang dihadapi UKM soal hukum harus tuntas gitu Bu. Iya. Betul. Nggak boleh ada yang tersisa. Nggak boleh nggak naik kelas. Harus naik kelas, sepakat ya? Dan ibu ini paling gemes. Sudah dikasih macam-macam fasilitas kalau nggak naik kelas. Kebangetan. Kebangetan, iya kan? Orang Jawanya itu kebangetan. Setuju? Gitu loh kalau nggak naik kelas ya. Nah maka kita hari ini juga kedatangan Ibu Anjani Risma Damarjati. Beliau adalah owner dari Mama Cookies Jogja dan Ayam Mertua. Dengan berbagai tadi ada 4 permasalahan tadi yang perlu dilihat adalah kita harus punya komitmen. Kita itu tidak bisa sendiri. Pasti di saat kita melakukan aktivitas kita harus membangun jejaring, berkolaborasi. Jadi kalau kita bicara naik kelas, berarti Bapak Ibu kalau kita bicara regulasi naik kelas itu undang-undangnya hanya asetnya, omsetnya kan seperti itu. Tapi kita tidak bisa tiba-tiba dari yang mikro langsung ke kecil. Mulai dari pengetahuan ya. Ya gitu. Masa ada ongkos kirim gratis nggak pada tahu gitu loh. Sayang Dan kan. itu cuman ada di DIY gitu loh. 4 miliar gitu loh. Desain industri yang bikin tas dari kulit, sepatu atau apapun itu kan desain industrinya seperti apa, atau yang kemudian mempunyai resep tertentu. Resep itu kan rahasia dagang juga, itu juga harus didaftarkan kalau ingin dilindungi sebelum orang lain kemudian meniru. Tapi kalau orang lain mau pakai boleh nggak? Boleh, tapi harus berdasarkan izin dan harus bayar royalti. Dan jangan lupa juga kalau sudah mau bermitra dengan orang lain, buat perjanjian yang sungguh-sungguh bisa melindungi kepentingan Bapak Ibu yang punya merek tadi. Itu namanya memitigasi risiko. Hari ini
Aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi kan bersinar lagi, aku kan menuju semuanya cita-cita yang pasti. Di situ kita kumpulkan semua datanya, kita dengan timnya Pak Hengki juga gitu. Lalu dari tim Pak Hengki datang ke lokasi usaha saya. Di situ kasir kita kumpulkan semua gitu kan, kita lakukan simulasi pembayarannya seperti apa, kita jelaskan dan lain sebagainya. Akhirnya dari tim Pak Hengki inilah yang interogasi ya, istilahnya interogasi gitu ke oknum tersebut gitu. Dibuatlah pengakuan dan lain sebagainya, ada surat keterangan segala macam. Lalu dari situ langsung penyelesaian gitu. Jadi nggak yang ditunda-tunda gitu Mbak. Jadi pada hari itu juga ini kan oknumnya masih muda Bu, masih 19 tahun, perempuan. Iya, masih di bawah umur mungkin ya. Bapak Ibu bisa membayangkan situasinya dari konsultasi one on one, kemudian ada proses mediasi. Mediasinya pun menarik ini. Diberikan simulasi sampai ini menunjukkan bersalahnya di mana, dan akhirnya menemukan atau menyadarkan si oknum ini bahwa dia yang bersalah gitu ya. Kebayang ya situasinya ya Bapak Ibu ya, bukan menunjuk kamu salah, tapi kita lihat nih seperti ini, kenapa bisa terjadi seperti ini, dan akhirnya tahu bahwa yang bersalah siapa, kemudian dimitigasi sampai kepada keluarganya dan akhirnya sampai penyelesaian. Dan itu semuanya gratis karena di ini ya, dari Dinkop ini ya gitu. Jadi itu semuanya gratis. Mungkin perlu Bapak Ibu ketahui sepanjang itu kasusnya sudah masuk dulu ke Dinas Koperasi, memberikan laporan bahwa ada masalah ya. Dan ada konsultasi memang, dibuka ruang konsultasi. Nah itu bisa kemudian kalau tidak cukup hanya dengan konsultasi, tapi perlu penyelesaian lebih lanjut, biasanya kemudian tim PPKH akan membantu menyelesaikannya. Dan ini juga ada program di PPKH yang memang tadi membantu penyelesaian hukum baik secara litigasi maupun non litigasi. Litigasi itu kalau sampai ke pengadilan, non litigasi itu kalau tadi cukup mediasi, negosiasi. Produk-produk kita itu seperti ini. Tadi saya ke Kak Sari, Kak ini juga banyak loh yang gula jahe ini ya, gula jahe. Kira-kira ini gimana ya? Apakah ini juga bagian yang namanya juga jahe, ada gula jahe. Kira-kira ini seperti apa memberikan biar kita itu juga tidak dianggap menjiplak gitu kan? Ya. Jangan ketawa, saya pernah ketemu loh UKM, ditanyain ini kalau bahan baku naik gimana? Dinaikin nggak harganya? Ya dinaikin. Terus apalagi strateginya? Ya saya kecilin. Jadi jualan tahunya dikecilin, harganya dinaikin. Saya dulu jualan cuman berdua sama suami. Saya sama suami masih tinggal di rumah orang tua saya. Jualannya cuma di teras, teman-teman UMKM di teras rumah, numpang di tempat ibu saya, di Gang Buntu itu. Dan alhamdulillah dari yang kami berdua, saya dengan suami, alhamdulillah sekarang ada sekitar 35 teman-teman karyawan yang ya gitu. Jadi kalau misalnya kita apa ya itu tadi ya kaitannya sama integritas ya gitu ya Bu ya, kita perbaiki dulu mindset kita gitu, kita mau kemana seperti itu. Dan Dinkop ini memang memfasilitasi banget kok UMKM gitu. Jadi kalau misalnya UMKM-nya memang pengen naik kelas itu pasti bisa banget. Sudah diberikan bagaimana kita kemudian menerapkan untuk semuanya keberlanjutan dan kemajuan bisnis kita. Kalau setuju kita tepuk tangan dong. Akhir kata, yakinlah bahwa UMKM bisa naik kelas dan ditambah dengan pemahaman mengenai literasi hukum. Sukses itu adalah proses, dan proses itu adalah perjuangan positif menuju sukses. Saya, Irene, terima kasih dan semoga bermanfaat untuk semua pihak yang membutuhkan. Salam.